Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan pada video kali ini aku mau lanjut bahas soal SKB-CAT Kejaksaan RI khususnya pada formasi pengelola penanganan perkara. Dan buat teman-teman yang belum nonton di video aku sebelumnya, bisa klik aja link yang muncul di pojok kanan atas video ini. Oke, lagi-lagi untuk soal yang ingin aku bahas kali ini khusus ya di pengetahuan atau kemampuan khususnya. Karena untuk kemampuan umum atau pengetahuan umum itu kan pelajaran waktu kalian di SMA ya. Jadi di kemampuan atau pengetahuan khusus ini tuh sebelumnya kalian nggak dapatkan di SMA. Jadi aku mau bahas di video kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, aku mau langsung aja masuk ke soal yang pertama. Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut kecuali A. Keadilan, B. Persamaan kedudukan di dalam hukum, C. Keterbukaan, D. Pelayanan prima, E. Efektivitas. Ayo kira-kira kalian tahu nggak opsi mana yang jawabannya tepat? Oke, di sini untuk asas yang bukan dari bantuan hukum itu adalah yang D ya teman-teman, pelayanan prima. Karena untuk bantuan hukum itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Oke, aku langsung aja next ke soal yang berikutnya. Tempat untuk menampung data yang dapat berubah-ubah selama proses eksekusi program disebut A. Objek, B. Variabel, C. Prosedur, D. Metode. Ayo kira-kira kalian tahu nggak jawaban yang tepat itu di opsi yang mana? Yap, benar sekali kalau kalian jawab opsi yang B ya teman-teman, yaitu variabel. Nah, aku bakal bahas ya untuk opsi yang lain. Yang pertama itu objek. Nah, objek adalah suatu cara untuk membungkus data dan fungsi bersama menjadi satu unit dalam sebuah program. Sedangkan kalau untuk opsi yang C itu prosedur ya, adalah bagian kecil dari program yang melakukan tugas tertentu. Lalu untuk metode adalah kumpulan program dengan nama mereka sendiri. Oke, semoga di sini kalian paham. Aku langsung aja untuk lanjut ke soal yang berikutnya. Berikut ini yang merupakan salah satu asas yang mendasari materi muatan peraturan perundangan, yaitu A. Keadilan, B. Dapat dilaksanakan, C. Kedayagunaan, D. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Oke, semoga untuk soal ini kalian tahu ya jawabannya. Yap, benar sekali kalau kalian jawab opsi yang A, yaitu keadilan. Nah, aku juga bakal kasih tahu ke kalian apa aja sih asas-asas materi peraturan perundang-undangan. Itu ada asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oke, aku rasa untuk soal yang ini udah cukup jelas, jadi aku langsung aja ke soal yang berikutnya. Berikut manakah yang merupakan SQL syntax untuk menghapus record dari sebuah tabel? A. Delete, B. Drop, C. Remove, D. Move. Ya, semoga kalian betul ya jawaban di sini. Benar sekali, yang tepat adalah opsi yang A ya teman-teman, delete. Nah, kalau drop itu kan untuk menjatuhkan tabel yang ada dalam database ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau untuk move itu kan berpindah ya. Oke, aku langsung aja next ke soal yang berikutnya. Hukum yang mengatur antara negara dengan warganya disebut dengan A. Hukum private, B. Hukum perorangan, C. Hukum individualistik, D. Hukum publik, E. Hukum sanksional. Oke, semoga kalian bisa ya untuk jawab soal ini, dan yang paling tepat adalah opsi yang D ya, yaitu hukum publik. Nah, di sini aku bakal bahas untuk opsi yang lain. Yang pertama, hukum private. Hukum private adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam hal kepentingan pribadi, keluarga, atau kekayaan. Sedangkan kalau untuk hukum perorangan adalah hukum yang mengatur tentang orang dan badan hukum sebagai subjek hukum. Untuk hukum individualistik adalah itu suatu paham yang menekankan kemerdekaan individu dalam memperjuangkan kebebasan dan kepentingan.
Nah, sedangkan kalau untuk hukum sanksi itu suatu tindakan ya untuk menghukum seseorang yang melanggar aturan, kayak gitu teman-teman. Oke, semoga di sini kalian paham. Aku lanjut aja ke soal yang berikutnya. Berikut merupakan fungsi untuk mendapatkan nilai terkecil dari sebuah tabel dalam sintaks SQL. A. Small, B. Min, C. ASCO, D. DESCO. Oke, di sini semoga kalian tahu jawabannya teman-teman, karena mungkin udah kelihatan juga ya. Yap, benar sekali kalau kalian jawab opsi yang B, yaitu min ya. Oke, aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Hukum pidana yang mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana atau sanksi disebut dengan A. Hukum pidana formil, B. Hukum pidana material, C. Hukum pidana sipil, D. Hukum pidana resmi, E. Hukum pidana prosedural. Ya, semoga kalian tahu di sini jawabannya. Yang paling tepat ada di opsi yang B ya, teman-teman, yaitu hukum pidana material. Nah, mungkin di sini aku bakal bahas untuk opsi yang lain ya. Yang pertama itu hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar penegak hukum. Nah, sedangkan kalau hukum pidana sipil adalah hukum yang meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Lalu untuk hukum pidana resmi itu adalah norma-norma yang menentukan tata cara bagaimana proses penjatuhan pidana terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Lalu untuk hukum pidana prosedural adalah penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan kata atau kalimat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Oke, mungkin aku bisa lanjut aja ya di sini ke soal yang berikutnya. Teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan dan penyimpanan data, adanya server dan aplikasi serta layanan lainnya, di mana untuk mengaksesnya diperlukan hak akses atau login, yaitu A. Artificial Intelligence, B. Cloud Computing, C. Machine Learning, D. Data Scientist. Aku langsung aja bahas di sini. Untuk opsi yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, yaitu cloud computing. Nah, di sini aku bakal kasih tahu untuk yang opsi A, yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, sedangkan kalau untuk machine learning adalah sebuah metode analisis yang bisa membantu menangani dan mengolah big data dengan mengembangkan algoritma komputer. Sedangkan untuk data scientist itu adalah seorang ahli yang mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dengan metode ilmiah. Oke, mungkin di sini udah cukup jelas. Aku bakal lanjut aja ke soal yang berikutnya. Hukum yang mengatur hubungan orang per orang disebut juga dengan A. Hukum private, B. Hukum perorangan, C. Hukum individualistik, D. Hukum publik, E. Hukum sanksional. Ini aku rasa kalian bisa jawab karena tadi aku udah kasih pembahasannya ya di soal sebelumnya. Yap, benar sekali kalau kalian jawab opsi yang A. Hukum private. Nah, mungkin untuk penjelasannya ini tadi aku udah bahas ya teman-teman. Kalau kalian mau tahu bisa scroll aja gitu ya, atau mundur ke pertanyaan yang tadi. Oke, aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Model penyebaran cloud computing, di mana layanan cloud computing digunakan oleh beberapa perusahaan yang memiliki kesamaan kepentingan. A. Private, B. Public, C. Community, D. Hybrid. Oke, aku langsung aja bahas ya. Di sini opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu community. Nah, kalau private itu adalah layanan digunakan oleh satu pengguna. Sedangkan kalau public adalah layanan yang digunakan oleh banyak pengguna. Lalu untuk hybrid adalah layanan yang digunakan oleh private dan public. Oke, di sini juga aku mau kasih kalian soal tambahan. Jadi kalian bisa jawab juga sebagai penambah bank soal kalian. Untuk jawabannya kalian bisa drop aja di kolom komentar bawah video ini. Nanti untuk jawaban yang tepat aku bakal pin sebagai bahan teman-teman kalian yang lain juga untuk belajar.
Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku, karena beberapa hari ke depan aku ingin bahas khususnya di soal SKB CAT CPNS Kejaksaan RI. Atau kalau kalian mau request untuk bahas video apa berikutnya, kalian bisa komen aja juga di bawah video ini, like dan share video dari aku. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.